Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qad ja'ala syahru Ramadan syahran mubarakan wa unzila fihi al-Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Al-qail fi kitabihil karim wa huwa asdaqal qailin, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirina walhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah salat sunnat tarawih Masjid Puri Raya Teluk Jambe yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di malam yang ke-8 ya, kita melaksanakan salat sunat tarawih. Alhamdulillah masih diberi kesempatan melaksanakan salat tarawih di malam ke-8 ini dalam keadaan sehat wal afiat. Mudah-mudahan 7 malam dan 7 hari kita melaksanakan ibadah salat tarawih dan ibadah saum. Mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Jamaah salat tarawih yang berbahagia, pasti ketika mubalik, ketika khotib, ketika ustadz menyampaikan kaitan tentang tema ibadah saum, itu tidak terlepas daripada kaitan ayat dalam surat Al-Baqarah ayat 183, karena ini adalah ayat yang melatar belakangi kewajiban ibadah saum bagi kita semuanya, yang artinya wallahu alam, wahai orang yang beriman, diwajibkan atas kamu untuk beribadah di bulan suci Ramadan ya, sebagaimana diwajibkannya kepada umat sebelum kamu agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perintah ini adalah khitabnya kepada orang yang beriman. Wahai orang yang beriman, tidak ya ayyuhalladzina aslamu, wahai orang Islam. Kenapa? Karena tidak sedikit siang hari orang Islam banyak yang tidak berpuasa. Jadi orang Islam yang beriman itu diseru oleh Allah. Makanya orang beriman itu walaupun dia sebagai pekerja keras di lapangan di bawah terik matahari, karena beriman dia mewajibkannya untuk berpuasa, dia melaksanakan ibadah puasa sekalipun dia duduk di belakang meja ruangan AC, karena tidak beriman tidak berpuasa. Nah ini makanya ya ayyuhalladzina amanu, itu pengertiannya. Tidak diwajibkan bagi orang yang tidak beriman. Ya orang gila diantaranya dia tidak beriman, tidak wajib berpuasa ya. Jadi maaf saja, bukan orang yang tidak berpuasa seperti orang gila, mohon maaf. Kutiba alaikumussyiyam itu sebuah proses melaksanakan ibadah saum. Kalau ya ayyuhalladzina amanu, perintah itu adalah sebagai bahan baku. Kalau diibaratkan atau dianalogikan dalam teori manajemen produksi,
produktivitas yang baik itu tidak terlepas dari 3 unsur. Ada unsur bahan baku yang bagus, kemudian proses. Sekalipun bahan bakunya bagus tapi prosesnya tidak baik, hasilnya, outputnya tidak akan baik. Seperti misalnya di Peruri, bahan bakunya kan bukan dari Indonesia, dari luar negeri katanya. Sekalipun bahannya bagus dari luar negeri, tapi proses pembuatan uangnya tidak bagus, hasilnya tidak bagus, outputnya, outcome-nya ya tidak akan berkembang, misalnya tidak akan diterima oleh semua negara. Nah, saya pilih ayat ini, ya ayyuhalladzina amanu, sebagai bahan bakunya perintah dari Allah bagus kepada orang yang beriman. Kutiba alaikumusiyam, ini sebuah proses. Jadi bapak-bapak ini dan ibu di siang harinya melaksanakan sebuah proses, melaksanakan ibadah saum. Saum, siang harinya saum, kemudian di malam harinya juga menjaga kualitas ibadah saum. Jadi jangan dianggap bahwa puasa itu setelah puasa maghrib itu selesai, Pak. Karena yang namanya 1 bulan itu lailan wa naharon, siang dan malam. Makanya setelah berbuka puasa, kemudian sholat maghrib, istirahat sejenak, kemudian sholat isya, kemudian sholat sunat taraweh, kemudian tadarrus Al-Quran, istirahat sejenak, kemudian bangun malam, qiyamul lail, kemudian sahur juga ibadah, kemudian tidak lama kemudian sholat subuh dan saum lagi. Begitu rutinitas beribadah puasa selama 1 bulan puasa. Itu namanya proses. Jadi jangan harap bahwa Pak saya kan sudah buka berpuasa, tidak tarawih, tidak tadarus, tidak qiyamul lail. Ini tidak, prosesnya kurang baik. Apalagi malam harinya selain juga tidak tarawih, banyak berbuat maksiat dan dosa, na'udzubillah. Ini proses, Pak. Jadi siang dan malam. Kalau siang itu menjaga hawa nafsu, menjaga hal-hal yang membatalkan ibadah saum, ya. Kalau dalam tafsir Safwatut Tafasir itu kalangan Profesor Dr. Ali Sabuni itu al-imsak, puasa itu al-imsak minajima wal akal. Jadi menahan dari perbuatan zina atau bersetubuh di siang hari, sekalipun istri yang kita sah itu tidak boleh. Kemudian makan, minum, makan, ada yang satu yang masuk, itu namanya yang membatalkan ibadah puasa secara syariatnya. Malam harinya menjaga kualitas ibadah puasa supaya puasa kita tidak rusak. Bagaimana? Dilanjutkan dengan tarawih. Tarawih ini kan tidak banyak ngomongin orang, nggak ada sedang sholat tarawih ngomongin orang, nggak ada orang yang tarawih bisa marah-marah, nggak ada sedang tarawih misalnya suaminya ngomongin istri, istrinya ngomongin suami. Makanya terus ibadah, terus tarawih itu, kemudian tadarus Al-Quran dan sebagainya. Inilah di malam harinya menjaga kualitas ibadah saum di siang harinya. Baru obsesi ayat itu namanya apa? Sebuah jawaban daripada kutiba alaikumusiyam la'allakum tattaqun. La'alla itu kata alumni kastrologi kalimat taroji, artinya berharap dan mudah-mudahan, ya. Kalau berharap itu ada upaya dan usaha, itu baru berdoa mudah-mudahan menjadi orang yang bertakwa, karena sudah ada usaha dan upaya. Tapi kalau kalimatnya tamanni, itu bagaikan mimpi buruk di siang bolong. Sebagai ilustrasi, anak tidak tamat SD, kemudian pengalaman juga tidak ada, apalagi uangnya tidak punya, berdoa kepada Allah, ya Allah, jadikanlah saya tahun 2024 jadi Bupati Kerawang. Nah, itu namanya tamanni, impossible, ya. Jadi kalau taroji itu ada upaya-upaya, siang harinya puasa, malam harinya melaksanakan sunat-sunat, qiyamul lail, tadarus dan lain sebagainya,
baru la'allakum tattaqun, itu sebuah jawaban daripada kualitas ibadah puasa. Mudah-mudahan kita semua menjadi orang yang bertakwa. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilafannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.